Shalom jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Semoga kita masih di dalam tangan penyertaan Tuhan saja. Firman Tuhan kita pada hari Minggu ini terambil dari Mazmur 31 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. Mazmur 31 ayat yang ke-10 sampai dengan 14. Yang judul perikop aman dalam tangan Tuhan. Begini firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Demikian pembaca firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini firman Tuhan mengangkat tema, yaitu mengharapkan kasih karunia Tuhan. Mengharapkan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu ini disebut sebagai Minggu Eksaudi. Apa itu Minggu Eksaudi Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Jadi Minggu Eksaudi ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu diambil dari bahasa Latin. Bahasa Latin yaitu adalah Eksaudi. Nah, kalau kita bisa melihat, kalau di dalam bahasa Indonesia itu Eksaudi, itu tulisannya EK. Nah, tetapi kalau di dalam bahasa Latin itu EX. Huruf E dan X. Jadi Minggu Eksaudi, yang artinya adalah dengarlah. Dalam bahasa Latin, dengarlah. Jadi dalam Mazmur 27 ayatnya yang ke-7, Bapak Ibu Saudara terkasih, dikatakan bahwa begini: dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Minggu Eksaudi ini dikatakan sebagai minggu yang membuat ataupun memberikan kita untuk bersiap. Guna namanya adalah untuk menyambut Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Jadi minggu ini diperingati sebagai minggu setelah kita pada hari Kamis yang lalu memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Jadi dalam Mazmur 27 ayat 7 ini dengan kata dengarlah tadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita itu mengharapkan akan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, agar dia bisa tetap terus berada dalam kita, agar dia tetap terus menyertai dan memberkati kita di dalam penderitaan yang kita alami, di dalam masalah yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bahasa Yunani ataupun bahasa Ibrani terlebih dahulu, kitab Mazmur ini artinya adalah Tehillim dalam bahasa Ibrani, yang artinya adalah kitab berisi puji-pujian. Namun kalau kita bisa melihat dalam Perjanjian Baru, kalau di dalam Alkitab kan ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Kalau di dalam kitab Perjanjian Lama itu memakai terjemahannya atau tafsirannya itu adalah bahasa Ibrani. Tetapi kalau di dalam terjemahan bahasa baru, yaitu adalah terjemahan baru, itu ada bahasa Yunani. Bahasa Yunani dari Mazmur ini adalah psalmoi. Apa artinya? Psalmoi ini artinya adalah nyanyian yang dinyanyikan dengan iringan alat musik yang dipetik.
nyanyian yang diiringi dengan alat musik yang dipetik, seperti gitar tentunya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kitab Mazmur ini adalah kumpulan 150 pasal yang berisi puisi, doa, dan nyanyian yang ditulis dari zaman Musa pada abad ke-15 sebelum Masehi hingga masa setelah pembuangan ke Babel, yaitu abad ke-5 sebelum Masehi. Yang tujuannya adalah kitab ini dituliskan oleh pemazmur, yakni sebagai kumpulan doa, pujian, dan nyanyian penyembahan yang diilhamkan oleh Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan atas kebesaran, atas kuasa, dan kedaulatan yang daripadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, Mazmur 31 ini adalah bentuk doa dari Daud. Apa bentuk doanya? Bentuk doanya itu adalah bagaimana dia supaya tetap terus diberkati Tuhan, supaya pemazmur ataupun Daud ini diberkati oleh Tuhan, supaya dia di balik penderitaan yang dia alami, di balik kesusahan yang dia alami pada doanya yang bisa kita baca di dalam ayat 1 sampai 25, tetapi kita bahasnya dari ayat 10 sampai dengan 14, berisikan bagaimana supaya Daud ini tetap kuat. Jangan dia menyerah, sebab Tuhan Allah beserta dengan dia. Jadi kalau kita melihat dalam beberapa poin Bapak Ibu Saudara terkasih, kenapa sih Daud ini meminta permohonan kepada Tuhan? Dia mengharapkan perkuah atas Tuhan. Bagaimana dia tetap terus supaya tetap hidup di dalam Tuhan itu sendiri. Yang pertama, kita lihat dari konteks sejarah kitab ini ditulis, ataupun dari ayat 10 sampai 14. Jadi di dalam konteks sejarahnya, khususnya di Mazmur 31 ini, diyakini pemazmur menuliskan kitab ini ketika dia dihianati. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kasih, ketika dia dihianati, dia menuliskan kitab ini. Orang kan kalau ketika dia dihianati kan diam, dia kan marah ataupun nangis ya kan. Tetapi Daud menuliskan kitab ini ketika dia dihianati oleh orang-orang Keila. Siapa sih orang-orang Keila? Orang-orang Keila itu seperti orang-orang yang berada di seberang kota Filistin. Nah, orang-orang Keila waktu itu, mereka itu dijajah, mereka itu diperbudak oleh orang-orang Filistin. Bapak Ibu Saudara terkasih, dia dihina orang-orang Filistin ini, orang-orang Keila ini. Tetapi ketika Daud menyelamatkan orang-orang Keila ini dari Filistin, malah orang Keila ini yang ingin merencanakan yang namanya pembunuhan. Mereka bilang kepada Raja Saul. Bapak Ibu Saudara tahu pasti Raja Saul adalah raja yang sangat-sangat tidak menyukai Raja Daud. Oleh karena apa? Raja Saul sendiri merasa iri, merasa cemburu. Oleh karena apa? Daud sendiri diberkati oleh Tuhan, sedangkan Saul ini tidak diberkati. Kenapa dia tidak diberkati oleh Tuhan? Raja Saul ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, oleh karena dia keegoisannya. Oleh karena dia memiliki yang namanya prinsip bahwasanya semua rakyat harus percaya kepadaku, bukan percaya kepada Tuhan. Untuk apa percaya kepada Tuhan kalau aku adalah raja kalian? Katanya begitu. Nah, makanya Raja Saul ini ingin merencanakan suatu pembunuhan. Makanya dia mendengarkan kabar dari orang-orang Keila supaya orang-orang Keila ini meminta supaya Raja Saul membunuhnya, membunuh Daud. Harusnya kan pertanyaannya adalah, orang-orang Keila ini kan harusnya berterima kasih kepada Daud sudah membebaskan mereka. Tetapi mereka merencanakan pembunuhan melalui Raja Saul. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, harusnya mereka berterima kasih, malah Daud sendiri dihianati. Begitu. Dia sudah bersusah payah bertolong untuk meminta pertolongan, sudah bersusah payah menolong orang-orang Keila supaya mereka tidak diperbudak oleh orang Filistin. Tetapi malah orang-orang Keila ini bekerja sama dengan Raja Saul supaya Raja Saul yang membunuh Raja Daud dengan tangannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lihat dari situasi Daud. Daud mengalami yang namanya penderitaan fisik dan penderitaan secara mental. Artinya adalah begini Bapak Ibu.
Daud sendiri mengalami penderitaan yang sangat-sangat sakit. Dia dikhianati oleh teman-temannya. Dia merasa sepi. Dia merasa terasing dari dunianya sendiri. Padahal dia adalah seorang raja. Kan kalau kita tahu seorang raja kan dia memimpin dengan tegas. Dia tidak kesepian, pasti banyak anak buahnya yang menemani, pasti ada istrinya yang menemani. Tetapi ketika doa ini dia panjatkan kepada Tuhan, dia meminta supaya Tuhan mendengarkan doanya ini, dia merasa kesepian. Dia dikhianati. Bahkan yang seperti tadi yang kami katakan di awal, dia diancam oleh musuh-musuhnya supaya dia dibunuh, termasuk Raja Saul yang ingin membunuh Daud itu sendiri. Itu dia. Lalu poin yang ketiga adalah inti dari penulisan ini. Jadi meskipun dalam tekanan, Bapak Ibu Saudara terkasih, Daud ini tetap menegaskan bahwa dia ingin meminta kepada Tuhan, adalah pertolongan daripadaku Tuhan. Dia mengibaratkan penderitaan yang dia alami seperti yang dialami oleh Yesus ketika Yesus ingin disalibkan. Oleh karena dia dianggap sebagai orang jahat. Jadi kalau kita melihat kisah Daud ini mengalami penderitaan hampir sama persis dengan kisah penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita refleksikan dalam firman Tuhan hari ini. Bagaimana Daud sendiri, dia jujur. Oleh karena apa? Dia jujur oleh karena dia merasa menderita. Ini yang pertama. Yang kedua, dia ditinggalkan dan merasa terasing. Yang ketiga, dia tetap memilih percaya meskipun banyak kekacauan yang terjadi padanya. Yang keempat, dia percaya Tuhan adalah sebagai tempat perlindungan daripadanya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam dosa, apakah kita masih mencoba untuk melawannya sendiri, atau malah kita memohon kepada Tuhan supaya doa kita didengarkan, agar supaya penderitaan yang kita alami itu bisa dihilangkan dan dihapuskan oleh Tuhan? Tapi kebanyakan Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika orang-orang yang mengalami penderitaan jatuh ke dalam dosa, mereka tidak bertobat, mereka tidak berdoa kepada Tuhan, makanya Tuhan meninggalkan mereka. Tetapi sebagian besar ketika mereka mengalami penderitaan, mengalami yang namanya jatuh ke dalam dosa, mereka memohon kepada Tuhan, maka Tuhan mendengarkan doa mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, melalui tema kita pada hari ini itu adalah mengharapkan kasih karunia Tuhan, mengajarkan kepada kita untuk tetap terus berdoa kepada Tuhan secara sungguh, agar di dalam kita tadinya memperingati peringatan hari kenaikan Yesus ke surga, bukan berarti Yesus meninggalkan kita, tetapi Yesus Kristus akan menyiapkan tempat bagi kita dan tetap terus memiliki tugasnya, itu adalah memberkati dan menyertai kita, sehingga Roh Kudus turun menyertai dan memberikan kita pertolongan yang datangnya daripada Tuhan bagi setiap umat yang menyerukan nama Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 27 ayat 7. Jadi tetaplah kita berpengharapan pada Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab doa kita, pasti Tuhan akan mendengarkan doa kita. Tuhan akan membantu kita di balik penderitaan yang kita alami, di balik kesusahan yang kita alami. Ada Tuhan yang senantiasa selalu bersama dengan kita, meskipun sekarang ini Dia berada di atas sorga. Demikian pemberitaan firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa dipraktekkan bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kehidupannya sehari-hari, dan refleksikan dan contohlah seperti Daud ini, yang meskipun dia di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, dia tetap percaya akan kuasa Tuhan melalui dia berdoa kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.